Halo, salam sejahtera bagi kalian semua siswa-siswi kelas 7. Bagaimana kabar kalian? Mr. Andreas berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita pada bab 9, yaitu penggunaan chart pada Microsoft Office Excel. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita mengenal charts yang sering disebut juga dengan grafik. Bagaimana kita mengolah data menjadi tampilan yang lebih atraktif. Dalam hal ini adalah bentuk gambar, sehingga memudahkan kita untuk menarik sebuah kesimpulan dari data tersebut. Berbicara mengenai grafik, apa sih itu grafik? Grafik adalah tampilan data numerik, baik angka murni atau hasil perhitungan rumus dalam bentuk gambar. Tampilan tabel dalam bentuk grafik memudahkan kita untuk membuat tafsiran, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Ada beberapa jenis grafik yang bisa kita pelajari pada Microsoft Office Excel. Pertama, grafik kolom. Grafik kolom sangat berguna untuk menunjukkan perubahan data dalam periode waktu tertentu atau menggambarkan perbandingan antar beberapa item. Kalian bisa lihat gambar dari grafik kolom seperti itu. Baik, yang kedua adalah grafik garis. Grafik garis dapat menunjukkan data secara terus-menerus atau berkelanjutan selama periode waktu tertentu. Kalian bisa lihat dalam contoh ya, data penjualan suatu produk dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami peningkatan, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah grafik lingkaran. Grafik lingkaran menunjukkan ukuran dari suatu item dalam suatu rangkaian data secara profesional terhadap jumlah dari keseluruhan item. Nah, kalian bisa melihat ya contoh dari grafik lingkaran, tentunya berbentuk lingkaran ya. Baik, yang berikutnya grafik batang. Grafik batang menggambarkan perbandingan antara beberapa item. Grafik batang ini hampir sama dengan grafik kolom yang kita pelajari di awal tadi. Yang membedakan adalah grafik batang kita melihatnya secara horizontal, sedangkan grafik kolom ke arah vertikal ya, dari bawah ke atas, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah grafik penyebaran. Grafik penyebaran menunjukkan hubungan antara nilai numerik pada beberapa rangkaian data. Nah, itu kalian bisa lihat ya, persebaran dari suatu data ya. Baik, selanjutnya grafik stok. Grafik stok adalah grafik menggambarkan fluktuasi harga stok, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah grafik permukaan, berguna untuk mencari kombinasi yang optimal dari dua rangkaian data. Nah, itu contoh dari grafik permukaan, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah grafik radar. Grafik radar membandingkan nilai keseluruhan dari sejumlah rangkaian data. Nah, contohnya seperti itu. Baik, itu tadi beberapa jenis grafik yang bisa kita pelajari dalam Microsoft Office Excel. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita bagaimana cara membuat grafik pada Microsoft Office Excel. Tentunya langkah pertama adalah kita mengaktifkan aplikasi Microsoft Office Excel ya. Setelah itu, buatlah sebuah tabel data seperti ini. Kita contohkan adalah data penjualan suatu produk ABC dari tahun 2008 sampai 2012. Nah, kita akan mencari atau kita akan membuat grafik dari produk A ya, dari tahun 2008 sampai tahun 2012.
ya. Langkah selanjutnya adalah kita menseleksi, ya. Kita pilih dan seleksi data yang akan dibuat grafik. Nah, caranya adalah kita klik insert, kita pilih charts, ya, dan kita pilih charts yang kita inginkan. Nah, kali ini contohnya adalah grafik lingkaran, ya. Chartnya kita berbentuk lingkaran. Kita akan cari grafik dari produk A, data penjualan dari produk A tahun 2008 sampai 2012. Baik, setelah itu maka akan tampilan grafik lingkaran seperti ini. Data penjualan dari produk A seperti ini. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari data penjualan dari produk A pada grafik lingkaran tersebut? Bahwa di situ adalah data penjualan produk A, ya, dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Kita melihat prosentasinya, ya. Dari tahun 2008 14% mengalami peningkatan, pada tahun 2009 17%, dan seterusnya, seperti itu. Baik, mudah sekali kan membuat grafik pada Microsoft Office Excel. Baik, siswa-siswi kelas 7, pembelajaran kita sampai di sini dulu, ya. Kita akan lanjutkan pada kesempatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih siswa-siswi kelas 7. Tetap semangat, ya. Belajar di rumah, ya. Tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada kesempatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih.